Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah di malam hari ini kami kembali hadir di acara Talaki, Tahsin, Tilawah dan Qiraah Al-Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Alhamdulillah setelah beberapa pekan kita libur ya, qadarullah. Alhamdulillah di malam hari ini guru kita, narasumber kita Ustadz Abdurrahman Fadholi hafidhahullah ta'ala kembali hadir ya untuk memberikan faedah ilmunya untuk kita sekalian. Dan insya Allah malam hari ini pembahasannya adalah mad bagian ketiga, yaitu insya Allah mad badal dan mad silah tawilah insya Allah, dan tentunya di Talaki nanti surat Al-Mutaffifin. Kalau sebelum kita mulai acaranya, kita sapa terlebih dahulu Ustaz kita, Ustaz Abdurrahman Fadholi hafidhahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, thayyib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga dan senantiasa memberikan ilmunya untuk kita sekalian. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, untuk menyingkat waktu kita memulai saja pembahasan kita kali ini, yaitu tentang mad badal dan mad silah tawilah. Kepada Ustaz, falyatafaddal mashkuran. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'atin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa kembali di acara kita Talaqi, Tahsin, Tilawah dan Qiraah Al-Quran interaktif di Ahsan TV ini. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Setelah pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang hukum-hukum mad far'i, kita sudah mempelajari hukum mad far'i dari segi hukumnya. Ada yang berhukum wujub, ada yang berhukum jawaz, dan ada yang berhukum luzum. Nah, untuk yang berhukum wujub kita sudah mempelajarinya, itu mad wajib muttasil, di mana mad wajib muttasil tersebut dibaca 4 atau 5 harakat. Jadi wajib dibaca 4 atau 5 harakat, lebih panjang dari mad tabi'i. Dan muttasil dikarenakan antara huruf mad dan juga hamzah itu bertemu dalam satu kata, bersambung. Kemudian juga yang kedua kita sudah mempelajari tentang mad jaiz munfasil. Nah, ini yang berhukum jawaz. Jadi yang berhukum wujub hanya satu, yaitu wajib muttasil. Kemudian berhukum jawaz yang pertama adalah jaiz munfasil. Jaiz munfasil dan wajib muttasil ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama bertemu dengan hamzah. Jadi mad bertemu dengan hamzah. Hanya bedanya kalau wajib muttasil itu bertemunya dalam satu kata, sedangkan jaiz munfasil bertemunya dalam 2 kata. Baik, sehingga seterusnya kita akan lanjutkan pada mad yang berhukum jawaz yang kedua, yaitu mad silah tawilah atau mad silah kubra. Mad silah tawilah atau mad silah kubra ini juga masih berkaitan dengan hamzah.
Jadi mad bertemu dengan hamzah dalam dua kata, sama persis seperti mad jaiz munfasil. Jadi mad yang bertemu dengan hamzah dalam dua kata, sama persis dengan mad jaiz munfasil. Hanya bedanya untuk mad silah tawilah atau mad silah kubra ini dia khusus pada hak dhamir. Hak dhamir sebagaimana yang pernah kita pelajari bahwa hak dhamir itu adalah kata ganti dia laki-laki satu. Jadi hi atau hu, hurufnya hi atau hu. Jadi dibaca panjang hi atau hu. Nah, kenapa disebut tawilah, dibaca panjang? Dikarenakan dia lebih panjang dari mad tabi'i. Ini di dalam riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah yang kita baca ini dibaca 4 atau 5 harakat, persis seperti mad jaiz munfasil. Jelas? Contohnya misalkan di sini kita akan lihat contoh dari mad silah tawilah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Jadi yashfa'u 'indahu, di situ ada hak dhamir hu, illa bertemu dengan hamzah dalam dua kata, sehingga kita baca 4 atau 5 harakat, persis seperti mad jaiz munfasil. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Jelas? Jadi ini yang disebut dengan apa? Silah tawilah atau silah kubra. Nah, ada silah sughra yang kecil, maksudnya yang panjangnya 2 harakat seperti mad tabi'i. Ada silah kubra yang besar, maksudnya adalah yang panjangnya lebih dari mad tabi'i. Persis seperti apa tadi? Jaiz munfasil. Mafhum insyaallah ya? Contoh lain misalkan tadi yang hu, sekarang yang hi misalkan. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Jadi bisa hak dhamir atau hak isyarah. Pernah kita pelajari pada mad silah qasirah atau silah sughra kemarin. Hak isyarah hadhihi. Jadi ini tapi untuk muannats, untuk perempuan. Jadi hadhihi di situ haknya hukumnya sama dengan hak dhamir. Jadi hadhihi imana dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Jelas insyaallah? Sangat mudah ya. Jadi persamaan antara mad silah tawilah dengan mad jaiz munfasil adalah sama-sama bertemu dengan hamzah dalam 2 kata dan sama-sama berpanjang 4 atau 5 harakat. Sama. Jadi wajaza fihi min tariqi Syatibi 4 wa 5 ya sahibi. Jadi boleh jika kita membaca dari jalur Syatibiyah, maka kita boleh memanjangkan 4 atau 5 harakat. Kalau kita membaca dari jalur Thayyibatun Nashr, dari jalur Al-Hammami, maka kita membaca mad silah tawilah atau mad silah kubra ini dengan 2 harakat saja. Persis dengan mad jaiz munfasil yang juga dibaca 2 harakat. Ingat pada jalur apa? Thayyibatun Nashr. Tapi kalau Syatibiyah hanya dibaca dengan lebih dari 2 harakat, yaitu 4 atau 5. Nah, ini bedakan ya. Nah, jadi kita sudah selesai alhamdulillah untuk mad silah tawilah atau mad silah kubra. Jelas insyaallah? Kalau sudah jelas, kita akan lanjut dengan mad berikutnya. Jadi mad yang berhukum jawaz yang ketiga. Apa itu? Berkata Syekh Uthman Sulaiman Murad dalam Salsabil Syafi, beliau mengatakan wa iyyakun taqaddumul hamzi ala maddin ka'amanu fasammi badala. Jika hamzahnya itu didahulukan, jadi ada hamzah dulu alal maddi baru huruf mad. Jadi gampangnya hamzah yang dipanjangkan. Hamzah a bertemu dengan huruf mad alif. A, hamzah kasrah i bertemu dengan ya sukun i. Hamzah dhammah u bertemu dengan waw sukun u. Ini hamzah yang dipanjangkan. Jadi bukan mad dulu baru hamzah sebagaimana jaiz munfasil dan silah tawilah, tapi ini hamzah dulu baru mad. Hamzah dulu baru mad. Kemudian kita memanjangkannya 2 harakat.
Ini pada riwayat Hafs an Asim kita panjangkan 2 harakat. Contohnya adalah amanu. Amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu. Seperti itu. Fasammi badala, dan juga namailah dengan mad badal. Jadi namanya apa? Mad badal. Nah, ini menarik. Kenapa namanya mad badal? Badal sendiri artinya pengganti, ya. Kita masih ingat kemarin mad iwad juga artinya pengganti. Tapi mad iwad yang diganti adalah nun sukun. Ya, pada tanwin tersebut diganti dengan huruf alif, huruf mad. Jadi yang diganti adalah suara nun sukun, ya. Misalkan an, ya kan? Jan. Nun sukunnya diganti dengan apa? Dengan alif, yaitu huruf mad alif tersebut. Nah, kalau di sini mad badal adalah mad yang terjadi pada hamzah yang bertemu dengan huruf alif. Mad yang terjadi pada hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Tayyib, a i u. Tapi sebab dinamakan dengan badal karena asalnya ada 2 hamzah. Hamzah yang pertama berharakat, hamzah yang kedua sukun. Contohnya a i u, begitu. Amanu itu asalnya adalah amanu. Amana yu'minu, gitu ya. Dalam tasrifnya amana yu'minu. Jadi asalnya adalah amanu. Tapi karena berat pengucapannya bagi orang Arab, maka diringankan. Supaya ringan, yang tadinya hamzah keduanya itu sukun diganti dengan huruf mad yang sejenis dengan harakat hamzah yang pertama. Karena amanu, hamzah yang pertamanya fathah, maka hamzah kedua yang sukun itu diganti dengan apa? Alif. Amanu. Dan secara rasm sudah otomatis, sudah ada alifnya. Amanu. Contoh lagi misalkan imanan. Imanan itu asalnya adalah apa? Imanan. Itu contohnya. Jadi asalnya adalah imanan. Karena berat maka imana. Nah, seperti itu. Contoh lagi misalkan utiya. Ya, kata utiya itu asalnya adalah utiya. Maka karena pengucapan 2 hamzah ini berat menurut orang Arab, maka diganti dengan apa? Huruf mad. Utiya wa ma utiya Musa. Utiya, lebih ringan. Jelas, inilah sebabnya kenapa mad ini dinamakan dengan mad badal. Apa tadi sebabnya? Untuk meringankan. Jadi asalnya ada 2 hamzah, yang pertama berharakat, yang kedua sukun. Kemudian hamzah yang sukun ini diganti menjadi apa? Huruf mad untuk meringankan pengucapan. Jelas insyaallah. Nah, kemudian berapa panjang mad badal? Panjang mad badal pada riwayat Hafs an Asim adalah qasr atau 2 harakat saja. Wa qasurhu illam ya'ti ba'dahu sabab. Tapi ingat, ada syaratnya. Jika kita membaca mad badal ini dengan 2 harakat, syaratnya adalah jangan sampai setelah mad badal ini ada sebab. Sebab itu apa? Hamzah atau sukun. Jangan sampai setelah a, i, u kemudian ada sukun atau ada hamzah. Jangan. Karena nanti kalau ada hamzah atau ada sukun, lain lagi perkaranya. Bukan 2 harakat lagi. Tetapi apa? Wa in ata fa'mal bidzalika sabab. Jika datang setelahnya itu sebab, itu hamzah atau sukun, maka fa'mal bidzalika sabab. Maka kita harus apa? Harus memanjangkannya, harus membacanya sesuai konsekuensi dari sebab tersebut. Nah, ada konsekuensinya. Contohnya, asalnya mad badal 2 harakat pada riwayat Hafs an Asim. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu. Amanu 2 harakat. Dibaca 2 harakat saja, kenapa? Karena setelahnya nggak ada sebab. Setelah a ada apa di situ? Huruf mim fathah. Apakah hamzah? Bukan. Apakah sukun? Bukan. Oh, berarti ini tidak ada sebab setelahnya, berarti dia lolos dibaca 2 harakat saja, mad badal. Tetapi kalau ada sebab setelahnya, contohnya setelahnya ada hamzah lagi. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ. Ri'a asalnya ini mad badal 2 harakat. Tapi karena setelah a ada hamzah a, ri'a, maka menjadi apa? Mad wajib muttasil. Fa'mal bidzalika sabab.
maka kita harus baca sesuai konsekuensi dari sebab tersebut. Karena sebabnya adalah hamzah, maka konsekuensinya dibaca sebagai apa? Wajib muttasil, ria'an nas, 4 atau 5 harakat. Itu maksudnya. Jelas? Contoh lain misalkan waja'u abahum, ja'u, asalnya berapa? 2 harakat, mad badal. Tetapi setelah ada abahum, ada hamzah setelahnya, dan ini karena dalam 2 kata berarti apa? Mad jaiz munfasil, maka kita pun membaca 4 atau 5 harakat dari jalur apa? Syatibiyah. Waja'u abahum isha'an yabkun. Jelas insyaallah. Jadi kalau setelahnya ada hamzah berarti kita baca sesuai konsekuensi dari hamzah tersebut, dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Kalau dalam 1 kata berarti apa? Wajib muttasil. Kalau dalam 2 kata berarti apa? Jaiz munfasil. Jelas insyaallah ini sebab yang pertama yaitu hamzah. Sekarang kita lihat lagi. Kalau seumpama setelah mad badal itu ada sebab yaitu sukun, hamzah sudah, sekarang sukun. Sukunnya sukun asli, ketemu tasydid. Itu kan sukun asli. Tasydid itu kan sukun plus harakat. Taib, dan itu sukunnya adalah sukun asli. Dari awalnya memang sudah sukun. Contohnya wala aminal baital haram. Wala asalnya ini mad badal 2 harakat. Tapi karena ketemu dengan mim tasydid berarti ibarat dari mim sukun plus mim berharakat. Wala aminal baital haram, menjadi mad apa? Mad lazim. Mad lazim, kilmi musaqqal, karena ketemu dengan tasydid di sini. Bertemu dengan sukun asli dalam 1 kata lagi ini kan, maka kita panjangkan 6 harakat sebagai mad apa? Mad lazim. Jelas insyaallah. Contoh lain misalkan, ini yang ketemu dengan sukun asli. Sekarang yang ketemu dengan sukun arid, sukun yang muncul karena waqaf. Contohnya wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Yastahzi'u, harusnya mad badal 2 harakat saja pada riwayat Hafiz an Asim. Tetapi karena ketemu dengan nun sukun karena waqaf, sukun arid, maka menjadi mad apa? Arid lis sukun. Menjadi mad arid lis sukun. Berapa panjangnya? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Mad arid lis sukun panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Sehingga kita bisa baca yastahzi'un 2 harakat. Yastahzi'un 4 harakat. Yastahzi'un 6 harakat. Mafhum insyaallah. Jadi tadi ya, mad badal jika setelahnya tidak ada sebab, tidak ada hamzah maupun sukun, maka mad badal berapa harakat? 2 harakat saja. Wa qasurhu illam ya'ti ba'dahu sabab. Maka bacalah dengan qasr. Baca dengan 2 harakat saja selama setelahnya tidak ada sebab, tidak ada hamzah maupun sukun. Tapi kalau setelahnya ada hamzah atau sukun, maka kita baca sesuai konsekuensi dari sebab tersebut. Kalau ketemu dengan hamzah berarti apa? 4 atau 5 harakat. Karena bisa jadi dia wajib muttasil seperti tadi. Misalkan apa tadi? Misalkan adalah ria'an nas. Bisa jadi jaiz munfasil 4 atau 5 harakat juga. Waja'u abahum. Taib. Bisa jadi ketemu dengan sukun asli aminal baital haram, menjadi mad lazim 6 harakat. Bisa jadi ketemu dengan sukun arid, menjadi mad arid disukun 2, 4 atau 6 harakat. Contohnya yastahzi'un, yastahzi'un, yastahzi'un. Ya, faham insyaallah ya? Alhamdulillah sudah selesai. Taib. Sementara itu dulu Ustaz. Barakallahu fikum.
Tayyib, baik, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materinya ya, luar biasa sekali ya, berkaitan dengan mad silah dan mad badal yang bisa kami simpulkan bahwa mad silah yaitu mad terjadi karena hadhamir ya, yang kadar panjangnya adalah 4 sampai 5 harokat. Kemudian mad badal ya, panjangnya adalah 2 harokat terkecuali karena 3 sebab tadi yang sudah dipaparkan oleh Ustadz. Ya, baik pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, insya Allah setelah segmen ini nanti kita panggil antum semuanya untuk bertalaki, untuk menyetorkan hafalan antum surat Al-Mutaffifin. Silahkan telepon di 0813-1829-4352, atau jika antum memiliki pertanyaan silahkan layangkan melalui WA di 0813-1445-5557 ya. Insya Allah nanti pertanyaan antum yang sesuai akan disampaikan kepada Ustadz. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada ya, insya Allah kami izin rehat sejenak, dan setelah yang pesan lewat berikut sebentar ini insya Allah kami akan kembali dengan talaki surat Al-Mutaffifin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita kembali lagi di segmen talaki, tahsin tilawah dan qiraah Al-Qur'an interaktif hanya di Ahsan TV. Ya insyaallah kali ini kita akan talaki surat Al-Mutaffifin. Akan tetapi ada sedikit pertanyaan Ustaz dan seganjalan ini. Mad badal itu kan panjangnya 2 harokat. Kenapa masuk ke dalam mad far'i bukan mad asli Ustaz, tapi justru dimasukkan ke dalam mad far'i? Jazakumullah khairan. Nah, ini pertanyaan pernah ditanyakan, kenapa mad badal kita masukkan ke dalam golongan mad far'i? Nah, memang dari pertama kita harus sampaikan bahwa para ulama mereka berbeda pendapat. Ada yang memasukkan mad badal ini ke golongan mad asli. Kenapa? Setiap yang panjangnya 2 harokat ya, maka masuknya ke mad asli supaya mudah. Dan ma'ruf bahwa mad badal di riwayat Hafs an Asim dibaca 2 harokat saja, tidak bisa 4 atau 6. Jadi untuk mudahnya pokoknya setiap yang panjangnya 2 harokat masuknya ke mad asli. Entah itu mad tabi'i harfi, mad iwad, mad silah sughra, atau mad badal ini. Amanu, imanan, utiya, itu masuknya ke mad asli. Nah, alasannya kenapa tadi? Alasannya simple, yaitu setiap yang panjangnya 2 harokat maka masuk ke mad asli. Ini pendapat pertama. Namun kita pilih pendapat yang kedua, bahwa mad badal ini dia terjadi karena sebab. Nah, sebabnya adalah hamzah. Jadi hamzahnya terdahulu, setelahnya ada mad. Nah, jadi ada 2 hamzah asalnya. Hamzah pertama berharakat, hamzah kedua sukun, kemudian hamzah yang sukun diganti menjadi huruf mad. Jadi mad badal terjadi karena apa? Karena hamzah, karena sebab. Tayyib. Yang kedua, mad badal itu berhukum jawaz. Masuknya kepada hukum jawaz. Dan kita lihat di Tuhfatul Atfal juga seperti itu, dimasukkan pada mad far'i. Kemudian di Salsabil Syafi'i ini juga dimasukkan kepada golongan mad far'i. Tayyib. Kenapa? Karena dia berhukum jawaz. Memang betul pada riwayat Hafs an Asim dibaca dengan apa? 2 harakat saja, dan mayoritas qiraah atau riwayat membaca mad badal ini dengan 2 harakat saja. Tetapi ada riwayat yang membaca mad badal ini bisa 2, bisa 4, bisa 6, salah satu badal. Jadi bisa kita membaca amanu, bisa amanu, bisa amanu. Tayyib. Nah, ini pada riwayat Warsh misalkan. Sehingga mad badal berhukumnya apa? Jawaz. Dia boleh gitu ya. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Nah, sehingga kita masukkan mad badal ini dengan 2 faktor tadi, yaitu karena dia terjadi karena sebab, dan yang kedua karena dia berhukum jawaz, dan kita tahu yang berhukum jawaz itu apa? Mad far'i. Maka kita masukkan mad badal ini ke mad far'i. Namun ini hanya pengkelompokan saja. Yang jelas tidak masalah dimasukkan ke mad asli atau ke mad far'i. Yang jelas bacanya kalau riwayat Hafs an Asim 2 harakat sudah. Jangan sampai baca amanu ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini kepanjangan. Harusnya amanu 2 harakat saja cukup. Jelas insyaallah? Barakallahu fikum.
Masya Allah, syukran, jazakallah khairan Ustaz atas pemaparan dari alasan kenapa mad badal masuk ke dalam mad far'i, ya bukan mad asli. Baik, pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, insya Allah sekarang saatnya kita mendengarkan tilawah surat Al-Mutaffifin yang nanti antum juga kami undang untuk melakukan tilawah surat Al-Mutaffifin, ya. Silahkan telepon di 0813 1829 4352 dan ini khusus untuk ikhwan, ya. Baik pemirsa Ahsan TV, mari kita dengarkan tilawah surat Al-Mutaffifin dari Ustaz Fadli hafizahullahu taala. Tafadhal Ustaz. Silakan disimak, kita akan bacakan lebih dahulu surah Al-Mutaffifin dari ayat 22 sampai akhir insyaallah. Karena ayat pertama sampai 21 kita sudah bacakan kemarin. Silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafidhin فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. طيب. Ayat yang pertama tadi, pada ayat ke-22 kita baca innal abrara lafi na'im. Nah, sebelum kita baca tadi kita baca ta'awud dan juga basmalah terlebih dahulu. Dikarenakan membaca basmalah di tengah-tengah surat itu kita berada pada pilihan, boleh baca, boleh tidak. Jadi kita boleh membaca basmalah, tidak harus, dan juga boleh tidak membaca basmalah. Ini kalau di tengah-tengah. Jelas insyaallah. Pada surah pada ayat innal abrara lafi na'im, seperti biasa innal gunnah panjangkan, innal abrara qalqalah surah dan tipiskan, abrara ada dua ra di sini, ra tebalkan, jangan sampai ru, jangan sampai vokalnya ru salah, tapi ra innal abrara lafi na'im. Baik. 'Alal araiki yanzurun. 'Alal ara atibis. Baik, tapi jangan berlebihan. Jangan era, tapi ara tebalkan, dan ini mad wajib muttasil. Mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Iki yang tebalkan, yang buru dhammah tebalkan, yang burun tipis. Ta'rifu fi wujuhihim, ini hati-hati, jangan sampai masuk, jangan wujuhihim, jangan wujuhihim,
wujuhihi. Tayyib, wujuhihi. Jangan sampai masuk hidung. Wujuhihim nad. Dan dot di sini berikan dia sifat rakhawa dan istitalah. Nadratan na'im. Yusqawna, tipiskan sin. Yus dan tajam. Yusqawna. Jangan sampai yuskawna. Jangan sampai pakai kaf. Tapi yusqawna. Yusqawna min rahiqim. Rahiqi. Jangan terlalu tebal. Qi. Sangkutkan dulu. Qi. Jangan sampai qi. Jangan sampai juga ki. Jadi kaf. Jangan. Rahiqim tebalkan. Makhtum. Khitamuhu misk. Alirkan dulu. Terakhir ditutup dengan apa? Kaf yang memiliki sifat hams. Dan syiddahnya. Jelaskan syiddahnya kuat. Misk. Baik. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk khitamuhu misk tadi terkadang ada yang membaca dengan misk. Nah, ini salahnya. Khitamuhu misk. Bukan misk, tapi apa? Misk. Berikan apa? Hams. Karena kafnya di sini sukun saja, bukan sek. Bukan sek tapi apa? Nah, seperti itu. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu hu. Jangan sampai masuk hidung. Ini rawan. Jangan ho tapi hu. Wa mizajuhu min tasnim. Ainai. Hati-hati. Ai. Tayyib. Ain kemudian sifat linnya ai. Bukan ai. Ai. Nai. Setelah na baru kemudian apa? Masuk hidung. Idgham bi gunnah, karena di sini termasuk idgham naqis, maka kita harus bersungguh-sungguh untuk memberikan apa? Gunnah yang keluar dari al-khishum. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Jangan muqarrabun. Bu. Ini salah. Hati-hati. Jangan sampai mencampur suara dhammah dengan apa? Dengan suara tebal. Bun. Tapi bun. Muqarrabu. Bukan bukan bu tapi bun. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu ini sama dengan tadi. Yadhakun. Jangan ku tipis. Jangan yadhakun. Ku bukan ku tapi ku. Kaki ku. Tipis kafnya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Mudah insyaallah. Wa idza tabalkan. Tapi jangan sampai melibatkan apa? Melibatkan dua bibir. Wa idza bukan wa idza tapi wa idza siap-siap ke qaf. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu munqala lanya tipis. Munqalabu fakihin. Ini tadi mad jaiz munfasil. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Itu mad jaiz tadi ya, dua. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Mudah insyaallah. La tipiskan, dha tebalkan dan panjangkan 6 harakat. Mad lazim. Wa ma ursilu. Ini yang hati-hati. Ursilu tebal, si tipis, lu. Ursilu alaihim hafidhin. Dhin. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوبل. Kita tekan wawunya di sini, waw tasydid kita nabr. ثوبل. Jangan sampai thuwibal.
Thuwibal, jadi panjang tapi hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Baik, barakallahu fikum. Ya, Masya Allah. Lantunan yang sangat merdu ya dari Ustadz kita Abdurrahman Fadli hafizahullah ta'ala. Baik pemirsa Hasan TV dimanapun antum berada, saatnya bagi antum untuk tilawah surat Al-Mutaffifin ya, ayat 22 sampai selesai ya. Silakan telepon di 081318294352. Alhamdulillah sudah ada yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Dari Abi Sami, Ustaz. Dari Abi Sami. Abi Sami. Di mana Pak? Di Lampung. Di Lampung, Masya Allah. Baik, baik. Silakan Pak. Mau baca surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai selesai. Ya, coba Pak ya. Ustaz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, ra-nya tebalkan. Bismillah. Kasrahnya jelaskan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahi. 2 harakat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu panjang, jangan bismillahir, kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jayid. Innal abrara lafi na'im. Ulangi lagi. Innal abrara lafi na'im. Tapi yang pertama abrara, jangan masuk hidung, jangan abrara, jangan masuk hidung. Kemudian na'im, jangan seperti di tasydid ainnya tapi na'im biasa. Na'im. Innal abrara lafi na'im. Na'im, na'im, na'im. Ainnya jangan terlalu ditekan Pak ya, supaya tidak seperti bertasydid. Innal abrara lafi na'im. Bagus, seperti itu. Terus lanjut. Alal ara hamzah. Alal araiki yanzurun. Baik, terus. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Sama juga, jangan na'im, jangan seperti bertasydid. Jangan terlalu ditekan. Na'im. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nah, sudah bagus, tinggal nadratan. Nah, ini gunanya panjang. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nah, terus lanjut. Yusqawna mirahikim. Rahiqi, sanggutkan sedikit lagi qafnya. Qi. Yusqawna mirahikim makhtum. Khitamuhu misk. Kafnya khitamuhu misk. Jangan lupa. Khitamuhu misk. Belum terlihat untuk kafnya. Khitamuhu misk. Ada di akhirnya. Khitamuhu misk. Belum. Misk. Coba. Khitamuhu misk. Belum ada Pak. Khitamuhu misk. Ada di akhirnya ini. Hati-hati. Misk. Perhatikan. Yang tadi kurang adalah suara ini.
suara hamzah kaf. Hamas. Taib. Baik, Ustaz. Seperti itu. Khitamuhu misk. Taib, nanti dilatih ya. Nanti diputar videonya kemudian dilatih. Nah, terus lanjut. Insyaallah. Wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Jayid. Wa mizajuhu min tasnim. Jayid. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Terus Innal ladzina ajramu kanu. jangan terlalu panjang. Ajramu kanu, 2 harakat saja. Nah. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Terus Wa idza marru bihim yataghamazun. wa idza marru bihim, kasrahnya bihim, jangan bihim. Wa idza marru bihim yataghamazun. Jayid. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Naam. Wa idza ra'awhum hamzah ra'awhum. Wa idza ra'awhum qalu. bukan tapi ra'au. Ra'awhum. Nah, suaranya bukan Ra'au. Bukan tapi ra'au. Monyangkan wawunya. Ra'awhum. Nah, seperti itu. Ra'awhum. Jayyid, seperti itu. Wa idza ra'awhum qalu panjang kan? Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Tarik napas dulu sekali lagi. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Naam. Wa ma panjangkan dikit lagi. Wa ma ursilu tebalkan ra'nya. Wa ma ursilu bukan salah. Nah. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Tebalkan hafizin. Nah, terus falyawma alladzina amanu minal kuffari yadhakun. Hati-hati pada huruf dhad. Yadhakun. Terus alal ara hamzah. Alal hamzah. Yang pertama alal kedua ara. Alal araiki yanzurun. Sekali lagi. Jangan alal ara. Alal alal araiki yanzurun.
Taib, tapi nanti jangan diputus ya, jangan alal ara. Nah. Alal ara. Alal araiki yanzurun. Yanzurun. Tebalkan ru. Yanzurun. Jayid, terus. Hal suwibal kuffaru maka. Kuffaru. Ru. Huruf ra ketika dhammah tebalkan. Ru. Hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun. Jayyid, barakallahu fiik. Dilatih terus supaya. Di Lampung ada halaqah tahsin di sana? Ada, Ustaz. Nah, datangi majelis tahsin untuk diperbaiki lagi, insyaallah. Barakallahu fiikum. Semoga istiqamah. Syukran, Ustaz. Afwan. Masyaallah ya. Taib ya, Abi Sami di Lampung, Masya Allah ya atas usahanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan semangat terus sehingga nanti lebih bagus lagi, Masya Allah. Baik, adakah di belakang Pak Abi Sami di Lampung? Taib, sambil menunggu ini ada pertanyaan bagus Ustaz. Ini dari hamba Allah di Cikarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, mohon dicontohkan cara membedakan ketika wakaf di huruf yang bertasydid. Contohnya adalah surat Al-Qiyamah ayat 9 dengan ayat 10 Ustaz. Di ayat 10 ada yang tasydid dan 9-nya tidak bertasydid. Syukran, jazakallahu khairan. Untuk huruf yang bertasydid kaidahnya memang ada penekanan, ada nabar di situ, kecuali nun dengan mim, karena nun dan mim yang bertasydid ada gunnahnya, jadi tidak ada hajah untuk dinabar. Kenapa dinabar? Untuk menjaga eksistensi huruf. Ini hurufnya bertasydid loh, ada dua loh. Seperti misalkan kita wakaf pada mustaqil atau fatal. Jadi bukan fatal, tal biasa, tapi fatal. Adu mustaqil minal hayy, bukan minal hayy, tapi minal hayy. Kita tekan di situ. Kecuali misalkan al-man, nun tasydid, atau fil yam, tidak perlu ditekan. Kenapa? Karena nun tasydid dan mim tasydid sudah diketahui bahwa itu bertasydid dengan adanya gunnah mutawwalah, gunnah yang dipanjangkan itu. Contohnya tadi kita lihat, ya Anda cari dulu surah Al-Qamar ayat 9 dan 8 dan 9. Al-Qiyamah, afwan ya. Surah Al-Qiyamah ayat 8 dan 9 ya. 8, 9, 10-nya yang bertasydid. 9, 10. Naam. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Ini tidak bertasydid. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Mafar. Karena al-mafarru itu bertasydid. Ainal mafaru. Tapi harus hati-hati kita dengan apa? Dengan takrirnya. Jangan sampai getarannya tadi jadi mafar. Jadi apa? Jadi mafar. Jadi apa? Berlebih-lebihan dalam menampakkannya. Jadi kasar. Seperti itu kira-kira. Sekali lagi. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafaru. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, Masya Allah. Syukran, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Masya Allah, ini jawaban untuk hamba Allah di Cikarang. Baik, ada telepon yang masuk, kita angkat terlebih dulu. Halo. Halo, silahkan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dari Abu Khomsah di Bekasi. Pak Abu Khomsah di Bekasi. Ya, silakan. Ayat 19 Ustaz ya? Ayat 22 sampai selesai. Al-Mutaffifin ya, Ustaz ya? Betul. Al-Mutaffifin, Abu Khomsah. A'udzu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangin sekali lagi. Jangan a'udzu billah, jangan la tapi la. Biasa, fathah biasa. Jangan sampai miring. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jayid. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati untuk roknya, jangan masuk hidung ya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan masuk hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra. Jangan masuk hidung. Dan fokus dengan suara yang ada di HP saja ya. Oh iya Ustaz. Nah, supaya tidak delay. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jayid, terus? Wa ma Innal abrara, afan. Ayat 22. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara Dan lafi abrara. na'im. Abrara. Ba-nya tipis. Abra. Innal abrara lafi na'im. Sekali lagi. Jangan lafi. La. La. Innal abrara lafi na'im. Tayyib, terus? على الأرائك ينظرون Tayyib. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. Jangan masuk hidung ya. Ta'rifu fi wujuhihim. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. Jayid. يسقون من رحيق مختوم. Ulangi lagi. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. Ulangin. Jangan misk. Bukan misk. Jangan terlalu tebal. Khitamuhu misk. ختامه مسك. Ulangin lagi. ختامه مسك. Tayyib. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Dan mutanafisun. Tipis. Nanya yang tipis saja. Nah, jadi alifnya harus stabil. Nanya sudah tipis betul tadi, tapi saat alif antum panjangkan jadi nafisun. Harusnya mutanafisun, stabil. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Baik, jelas sekali terdengar. Jadi nafisun, jangan nafisun, tapi nafisun. Nanya sudah tipis, alifnya ikutkan tipis juga. Wa fi dzalika falyatanafasil, stabil, bukan nafasil mutanafisun. Baik. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Masih sedikit, tapi lanjut, nggak apa-apa. ومزاجه من تسنيم. Perhatikan, wa mizajuhu, jajuhu. Jangan masuk hidung. ومزاجه من Masih masuk hidung, kerasa sekali. Wa mizajuhu, jangan juhu. Wa mizajuhu, masuk hidung. Wa mizajuhu. ومزاجه من Masih masuk hidung. تسنيم. Mau nyangkan? Dari mulut. Coba. Nah, seperti itu. Seperti biasa. Jangan bukan tapi
Taib Ustaz. Taib. Wa mizajuhu min tasnim. Jayyid, bagus. Lanjut. Aina. Ainnya jelaskan dulu. Aina yashrabu bihal Dan yashrabu ini juga sama. Yashrabu bu babi bu jangan babimu. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Jayyid. Terus Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. yadhaku kunya tipis. Antum baca yadhakun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Jayyid. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Jayyid. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Qala la juga dibuka. Munqalabu fakihin. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Jayyid. Wa idza ra'awhum qalu. Wa idza ra'awhum Ra'awhum. Naam, dari mulut. Wa idza ra'awhum qalu innaha. Gunahnya panjangkan dulu. Innaha. Tarik nafas dulu. Wa idza ra'awhum qalu innaha ula'i ladallun. Jayyid. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Antum perhatikan, masalahnya biasanya di alif sudah tipis hurufnya ha bagus atau tadi na bagus, tapi pas alif jadi hafidh. Dan jangan tebal. Ha stabilkan. Hafidhin. Baik. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Baik. Falyawma الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك hamzah. Yang kedua hamzah. على الأرائك ينظرون. Jayyid. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Baik. Barakallahu fiik Abu Khunsa. Belajar tahsin? Alhamdulillah Ustaz. Di sini belajar. Nah, di mana tinggalnya? Di Keranji Ustaz. Oh, Keranji. Baik, semoga istiqomah terus ya. Perhatikan huruf tebal tipis, kemudian juga suara jangan masuk di khoisyum atau hidung pada huruf selain nun dan mim. Baik, berarti terus ya. Iya, jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Hasan TV dimanapun antum berada ya, Abu Khonsah dari Bekasi merupakan penelpon terakhir ya, karena waktu yang sudah cukup malam. Akan tetapi sebelum Ustadz memberikan penutup, insya Allah ini ada pertanyaan yang bagus Ustadz dari hamba Allah di Gresik. Pertanyaannya adalah, Ustadz, kenapa di ulaika u-nya tidak dibaca panjang Ustadz? Kata ulaika, kemudian ulil albab misalkan.
Ulu baqiyatin, ulaika atau ulu atau uli itu setelah hamzah ada wawu, tapi wawunya situ tidak dibaca. Di atas wawu ada apa? Ada sifar mustadir. Itu menunjukkan bahwasanya wawunya itu tidak dibaca. Jadi tidak dibaca ulaika begitu. Adapun alasannya kenapa? Karena supaya tidak menyerupai dengan kata yang lain yang memiliki arti yang berbeda. Wallahu alam, mungkin kata apa. Yang jelas kalau sebenarnya tanpa wawu maka akan menjadi kata yang lain yang artinya beda. Wallahu alam bishawab. Tapi seperti itulah rasam penulisannya memang dari sana. Iya, Masya Allah ya, pertanyaan dari hamba Allah di Gresik ya, sebagai pertanyaan penutup sekaligus menutup program Talaki di malam hari ini. Sebelum kita tutup, silakan Ustadz untuk memberikan penutup di malam hari ini. Baik. Masya Allah. Mungkin sudah banyak nasihat yang antum dengarkan dari guru-guru antum semuanya. Jadi cukuplah itu sebagai penyemangat kita semuanya. Terus semangat belajar Al-Quran insya Allah tanpa henti sampai nanti Allah memanggil kita insya Allah dan kita sedang berjuang di dalam belajar Al-Quran. Dan jangan mencukupkan diri dengan belajar membacanya saja. Memang betul sekarang kita sesinya adalah sedang melatih supaya bacaan kita itu benar. Nah, tapi jangan bercukup di dalam membaca yang benar saja. Tetapi setelahnya kita harus memahami isinya. Jadi belajar tafsir setelah ini. Jangan cukup juga kita belajar tafsirnya, tetapi kemudian kita coba amalkan di dalam keseharian kita. Dan juga jangan cukup hanya diamalkan, tapi kita ajarkan kepada yang lainnya insya Allah. Jadi seperti itu tahapan-tahapannya. Kita belajar cara membacanya, kemudian hafalkan Al-Quran ini sampai nanti kita sekuat tenaga. Alhamdulillah kalau selesai, kalau tidak selesai itu karunia dari Allah memang. Tidak. Orang ada yang berusaha sekuat tenaga pengen hafid, pengen selesai tapi tidak dikasih oleh Allah. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja sepertinya dikasih. Nah, itu karunia. Seperti itu. Setelah hafal itu amanah. Harus kita amalkan insyaallah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik, Masya Allah ya, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas faidah dan nasihat-nasihatnya. Ya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang beliau nasihatkan. Dan Alhamdulillah faidah di malam hari ini ya, kita tuntaskan pembahasan mad, yaitu mad silah tawilah bersama mad badal ya. Insya Allah mudah-mudahan faidah malam hari ini bisa kita amalkan ketika kita membaca Al-Quran. Sekali lagi kami mengucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abdurrahman Fadholi yang sudah menyempatkan hadir memberikan faidah kepada kita sekalian. Kemudian kami juga mengucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada pemirsa Ahsan TV yang sudah gabung di malam hari ini. Ya mudah-mudahan apa yang antum lakukan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal ibadah ya. Sekali lagi jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Kesalahan dari kami dan syaitan, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa saksikan terus Talaki, tahsin tilawah dan qiraah Al-Quran interaktif di Ahsan TV setiap hari Jumat malam. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, kami tutup acara Talaki malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.